Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianti dengan NIM 1903842020045, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Metaliana, SPD, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai Deret-Taylor. Apa sih itu Deret-Taylor? Nah, Deret-Taylor ini merupakan tools atau kakas yang penting dalam metode numerik. Dia merupakan kakas utama atau tools utama untuk menurunkan suatu metode numerik. Nah, Deret-Taylor ini berfungsi untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Polinom itu biasanya dia berpangkat-pangkat itu ya. Nah, sehingga dengan adanya Deret-Taylor ini, fungsi yang rumit pada suatu fungsi tertentu itu nanti bisa menjadi lebih sederhana dengan adanya Deret-Taylor ini. Nih, seumpama ada suatu fungsi fx di mana pada fungsi fx tersebut dapat diturunkan, di mana turunannya bisa turunan pertama dari fx itu sendiri atau turunan kedua dari fx, turunan ketiga dari fx, turunan keempat dari fx, dan seterusnya. Nah, dari fx itu nanti ada suatu nilai a yang terdefinisikan. Nah, yang dimaksudkan dengan terdefinisi itu adalah diketahui nilai a-nya. Kemudian untuk karena ini ada fx dan ada fa, maka nanti ada suatu formulasi atau rumus untuk Deret-Taylor itu sendiri. Nih, fx sama dengan fa, rumusnya fx sama dengan fa ditambah f turunan pertama dari a per 1 faktorial dikali x min a pangkat 1. Ini nggak ada ditulis satunya karena tulisan pangkat 1 itu kan otomatis cukup ditulis x min a saja, ditambah turunan kedua dari fx, kemudian dimasukkan nilai a-nya per 2 faktorial dikali x min a pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari a per 3 faktorial dikali x min a pangkat 3, dan seterusnya sampai f turunan ke n per n faktorial dikali x min a pangkat n. Atau dari rumusan ini dapat disederhanakan dengan kita mencari jumlah atau sigma ketika k-nya sama dengan 0 sampai k-nya tak terhingga dengan 1 per k faktorial dikali f pangkat k. Ini maksudnya f turunan k dimasukkan nilai a-nya dari turunan fx ke k-nya dikali x min a pangkat k. Nah, selanjutnya Deret-Maclaurin. Kalau Deret-Taylor tadi kan A-nya terdefinisi. Nah, kalau untuk Deret-Maclaurin itu A-nya sama dengan 0, dan untuk formulasinya sama. Dan untuk formulasinya sama dengan Deret-Taylor, cuma dibedakan A-nya diubah jadi 0. Seperti fx sama dengan f0 ditambah f turunan pertama dari 0 per 1 faktorial dikali x ditambah f turunan kedua dari 0 per 2 faktorial kali x pangkat 2 ditambah f turunan ketiga per 3 faktorial dikali 3x pangkat dikali x pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan
F sampai F turunan ke N dari 0 per N faktorial kali X pangkat N, atau dapat disederhanakan sigma jika K-nya sama dengan 0 sampai K-nya tak terhingga dengan 1 per K faktorial dikali F pangkat K dikali 0, maksudnya F turunan K itu dimasukkan nilai 0-nya dari turunan Fx ke K dikali X pangkat K. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Ada suatu fungsi di mana diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 4. Kemudian cari deret Taylor di mana A-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan fungsi Fx ini ketika A-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan X pangkat 3 min 2X plus 4 dimasukkan 2. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, min 2 kali 2 itu 4, 4 ditambah 4 maka hasilnya 8. Kemudian turunan dari Fx, turunan dari X pangkat, kemudian turunan dari Fx, turunan dari X pangkat 3 min 2X plus 4 yaitu 3X kuadrat min 2. Kemudian kita hitung F turunan pertama pada nilai 2. Jadi 3 kali 2. Jadi 3 kali 2 pangkat 2 min 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3 itu 12. Lalu 12 min 2 hasilnya 10. Kemudian turunan kedua dari 3X min 2 yaitu 6X. Kemudian F turunan kedua dengan nilai 2, maka 6 kali 2 hasilnya 12. Kemudian turunan ketiga dari 6X yaitu 6, maka nilai turunan ketiga dengan A-nya 2 yaitu hasilnya tetap 6. Kemudian turunan keempat yaitu 0, maka turunan keempatnya 0, sehingga kalau ini F ketika turunan berapapun, sehingga kalau F ketika turunan berapapun itu nanti seterusnya 0 asalkan untuk semua N yang lebih besar sama dengan 4. Nah, ini kan tadi rumus formulasi dari Taylor-nya. Ini rumusnya. Sekarang kita masukkan nilai A-nya 2. Nah, kita masukkan dimana nilai A-nya itu 2. Jadi Fx yang ini jadinya Fx sama dengan F2 ditambah turunan pertama dari 2 per 1 faktorial kali X min 2 tambah F turunan kedua dari 2 per 2 faktorial dikali X min 2 pangkat 2 ditambah F turunan ketiga dari 2 per 3 faktorial dikali X min 2 pangkat 3 ditambah 0. Nah, jadi hasilnya seperti ini kita. Oke. Nah, kita masukkan yang tadi F2-nya itu 8. Kita masukkan di sini 8. Untuk F turunan pertamanya, F turunan pertama dari 2 itu 10. Kita masukkan di sini 10 per 1 faktorial kali X min 2. Nah, untuk F turunan kedua dari 2 itu tadi 12
kita masukkan 12 di sini per 2 faktorial dikali X min 2 pangkat 2. Nah, untuk F turunan ketiga dari 2, sini F turunan ketiga dari 2 itu 6. Kita masukkan di sini 6 per 3 faktorial dikali X min 2 pangkat 3. Ditambah 0 dan 0 dan seterusnya. Jadi hasilnya yang saya tandai merah-merah ini ya, itu 8 ditambah 10 faktorial, 10 per 1 faktorial, jadinya 1 faktor itu 1 per 1, 10 bagi 1 itu 10, jadi 8 ditambah 10 dikali X min 2 ditambah 12 per 2 faktorial itu 2 faktorial itu 2 kali 1, 2, 12 bagi 2 itu 6 kali X min 2 pangkat 2 tambah 6 per 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2, 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2, 6 per 1, 6 bagi 6 habis. Jadi ditambah kurung X min 2 pangkat 3 ditambah 0 plus 0 dan seterusnya. Nah, jadi sudah kita ketemu bahwa hasil dari deret Taylor pada fungsi X pangkat 3 min 2X plus 4 di mana nilai A-nya sama dengan 2, yaitu hasilnya yang saya tandai warna merah ini ya teman-teman. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai apa itu deret Taylor beserta pembahasan soal. Jika dari penjelasan saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.